Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya biar pada kompak apalah. Semuanya nyautin apa? Saya pantunin kali kudunya nih. Makan mie ayam sama ketoprak. Makannya di Polis Gaga. Nah juga pantun apa aja udah. Kalau jawab salamnya pada kompak, insya Allah punya bini 3. Insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen punya bini 3. Jadinya kompak tuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Rabbul Malikul A'la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-badrud duja. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa mi yaumina hadza ila yaumil jaza, amma ba'du. Keluarga yang berduka cita, tentunya keluarga almarhum Bapak Astari bin Samar, tentu istri dan anaknya, wabil khusus Bos Sampi. Sampi apa sapi? Sultannya orang Kunciran. Yang paling kaya di Kunciran siapa coba? Al-Mukarram Bapak Haji Mari. Dan seluruh para keluarga besar, mudah-mudahan kita doakan yang ditinggal supaya sehat wal afiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, tentunya pada rajin ibadah. Saya hormati Bapak RT Samsudin. Itu orangnya ya? Kalau peci kemana itu peci? Beserta Bapak RW-nya ada? RW ada RW? Dan para asatiz yang hadir, wabil khusus yang tadi mimpin zikir, siapa namanya? Ustadz Soleh sama Ustadz Syarif. Berikut para bapak-bapak haji dan juga ibu-ibu di dalam. Ada berapa orang itu, Bu? Hadirin hadirat jamaah takziah tahlil di malam ke habisin daya. Semuanya mudah-mudahan sehat walafiat, berkah selamat, banyak rezeki, rajin ibadah, panjang umur. Dan semuanya kita bakal menyusul entah kapan dan di mana. Yang jelas kita mintanya husnul khatimah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita hari ini masih dikasih hidup, dikasih umur panjang. Dan mudah-mudahan semua yang pada ada di sini nih calon ahli sorga semua nih. Kalau matinya sekarang. Jangan takut lah bang, mati urusan gua. Lu ngomong doang.
mati urusan Allah. Tadi kan udah doain supaya panjang, tapi jangan nyampe hari kiamat, bahaya. Amil udah mati. Ini aja Amil begini kagak ada, ini kemana nih? Amil sih, Amil Pendi. Lalu tadi saya telepon, lagi di mana itu? Atau ngomongnya kagak sakit? Bujuk. Saya telepon tadi sore. Assalamualaikum, salam. Mil di mana? Lagi ada urusan begitu ngomongnya. Apa itu orang begitu ya? Dia yang sakit apa keluarganya? Bujuk sakit malu Amil, bener-bener dah. Ya pantasnya mah kita lagi kurang sehat nih, taat gitu ya. Doain kita ya. Ini bener-bener tuh Amil dah. Kalau kita doain dah Amil kita, Amil Pendi, biar lekas sembuh, dikasih panjang umur sama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa antara kehidupan dan kematian itu adalah ketetapan Allah Subhanahu. Tapi penyebabnya banyak. Hakikatnya mati, sebabnya banyak. Likulli syai'in sababa, segala sesuatu yang kejadian pasti ada sebab. Seperti Bang Astari bin Samar, ini usianya katanya 40 ke atas ya, 44 ya. Tuh umur mah kagak tua kagak muda tuh. Nongkong masih hidup kong lo. Nongkong aja apa namanya no? Kong Haji Panut. Tuh ada kira-kira kong umurnya 70 80 ada kong 70 lebih no cium tangan. Kita doain biar umur panjang kayak yang kong Panut. Kan kalau umur panjang makan enak, tapi badan saya duit bini 4. Tuh mantep tuh. Umur panjang badan sehat duit banyak bini Masya Allah. Akur semua lagi. Rumahnya bederek. Kagak ada yang ribut. Sebab bininya 4-4-nya gagu semua. Kagak tahu ribut orang gagu mah. Nah, sebabnya Bang Astari meninggal sebabnya sakit. Tapi ini asal Bapak Ibu tahu, sakitnya orang mukmin yang kemudian menyebabkan sampai dia meninggal dunia, kemudian ketika dia sakit dia ridho, itu adalah ketentuan Allah, takdir Allah, dan dia tidak mengeluh dengan penderitaan sakitnya. Dalam keadaan sakit dia masih ibadah sampai dia meninggal dunia, maka seluruh dosa-dosanya yang besar terutama yang kecil juga semuanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh untungnya jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya kalau orang meninggal itu ruhnya suka ngelongok, ngeliat. Tapi hakikatnya orang yang sudah meninggal, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika 7 langkah daripada orang yang mengantar meninggalkannya, kemudian datang malaikat mungkar, malaikat ini yang ngasih ujian. Soalnya ada 6. Apalin dari sekarang nih. Kagak susah-susah kayak ujian sekolah. Enggak terlalu sulit kayak ujian di kuliahan. Cuma 6 soalnya dari zaman dulu sampai akhir zaman, pertanyaannya itu juga. Pertama, man rabbuka, yang kedua waman nabiyuka, yang ketiga wama dinuka, yang keempat wama imamuka, yang kelima wama kiblatuka, yang keenam waman ikhwa. Apalin 6 doang sih. Asal udah apal ngomong Ijrail udah apal nih. Udah siap nih. Ini Bapak Ibu 6 pertanyaan. Kalau semuanya bisa jawab, atau yang pertama dah pokok utama bisa jawab, udah yang kelimanya ngikutin dah.
Tapi kalau yang dari pertamanya, yang pertama aja udah kagak bisa jawab, udah kesononya habis. Kayak maling motor ketangkap di polsek. Sambil ditanya, sambil ditonjok, sambil digebuk. Itu tentu bagi orang-orang yang ketika di dunia sholat nggak mau, ngaji nggak mau, tahlilan kagak mau, mancing hobi. Itu yang tawanya kenceng, suka mancing kali itu. Ini saya bilangin, kalau mau mancing jangan kelewatan bang. Tangga kampung saya gara-gara mancing sampai sekarang setruk. Lo waya aja masih mancing bayi dijorokin sama setan. Bener, giginya rontok. Mana bininya botok. Lah kalau kita aja setruk bininya botok bagaimana coba? Ayo, agak bisa ngapa-ngapain. Tinggal tuh bini serba salah, gue ceraiin apa kagak ini laki begini nih. Ya kan lagi kalau laki kalau udah setruk kagak bisa ngapa-ngapain ya bang ya. Masa ngomel kagak bisa, kepala udah kagak berfungsi dua-duanya. Bahaya kagak itu? Bahaya kagak itu? Apa kata perempuan? Tuhan, tolonglah hambamu dari sengsara. Kata bininya nih, dari sengsara, punya laki kagak berguna. Lah kalau setruk berguna kagak? Makanya baik-baik nih. Nih buat yang hobi mancing nih saya pesen, jangan kebangetan. Waya maghrib pulang, waya subuh pulang. Bener ini bukan aku nakutin, kejadian. Ya, wayanya sembahyang pulang, bilangin sama ikan, kan gue pulang dulu. Tetelin tuh umpan gua. Kata ikan, ya bayang lu bayang. Pas habis sembahyang mancing lagi, dapat ikan duyung. Sebab semua makhluk-makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, termasuk ikan yang ada di rawa-rawa yang kita pancingin, itu ikan kan mulutnya begini begitu. Zikir kepada Allah Subhanahu. Yang mancing dengerin ajan, Johor liwat, asar liwat, maghrib liwat, isya datang setan, gua jorogin lu. Tuh itu hati-hati ya. Wah yang pada mancing, mancing boleh tapi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin dan percaya ini Bang Astari orangnya waktu masih hidup rajin bergaul, bener ya? Pastinya waktu saat dia hidup ada yang meninggal dia rajin tahlil, pasti ini, pasti ini. Sebab kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha, cukuplah mati merupakan nasihat buat kita yang hidup. Apa maksudnya? Orang baik, orang buruk, orang benar, orang salah, orang gila, orang PA, itu ketahuan pas dia udah mati, ketahuan pak. Ketahuan apanya? Pertama, kalau dia orang baik, walaupun dia bukan ustadz, orang biasa, itu yang nyolatin banyak, yang nyolatin, yang nyelawat juga banyak, yang nangisin juga, terutama pacarnya. Maksudnya bininya, mantan pacarnya. Tuh tandanya orang baik tuh, tandanya. Terus kalau dia orang baik, yang tahlil juga banyak, bener gak? Bener gak? Kemudian banyak kejadian yang aneh, orangnya gemuk, tapi pada saat digotong jenazahnya, kata yang gotong kagak berasa, enteng Jakarta, orang dia megangin doang. Agak gotong, megangin doang, pala lu. Tapi asli enteng. Di keduk kuburannya, kata orang dulu, orang yang baik, orang yang baik, yang banyak kebaikannya, itu kuburannya tanahnya banyak lebihnya, bener gak? Kata orang dulu nih, ini yang ngomong tukang ngeduk kuburan. Ya itu rata-rata tukang ngeduk kuburan kagak ada yang sembahyang itu. Ya bener ya? Bener gak? Lagi ngeduk kuburan bagaimana sembahyang? Maksudnya emang begitu tuh. Ya bener kan ya?
Rata-rata orang bergajulan mulu itu, tapi dia tahu bakal mati. Tapi puasa kagak, sembahyang kagak. Doanya apa? Siapa ini yang mati lagi? Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi ketahuannya orang baik pada saat mati? Tadi kuburannya dikeduk, tanahnya banyak. Yang nganter juga banyak. Yang nganter juga banyak. Yang takziah juga banyak. Tuh dibuktiin sama Allah Subhanahu kalau orang baik. Pada saat jasadnya terbujur, pala di lor, kaki di kidul, itu yang pada ngerubung bukan sekedar nangis, pada baca yas. Tuh ciri-cirinya orang baik. Makanya nih bapak-bapak, saudara-saudara yang pada tahlil sekarang, hakikatnya kita lagi nabung, lagi nyelengin. Paham nggak? Paham nggak? Nih kita sekarang datang tahlil nih, ntar kita mati, yang datang juga banyak, bener nggak? Sebaliknya, mengingat hadis Nabi, kafa bil mauti wa'izo, cukuplah mati sebagai nasihat, sebagai peringatan bagi yang hidup. Orang yang ketika hidupnya kagak mau nyampur sama orang, ke masjid setahun sekali, ke masjid setahun, Idul Fitri datang paling duluan. Tempat haji mari digeser sama dia, rapi pakai gamis, pakai sorban, nyampe di depan nangis kagak berhenti-berhenti. Ditegur sama pengurus Sarin, Masya Allah husu amat bang. Iya ini Masya Allah. Nangisin apa? Bini belum beli pakaian. Mantu mau pulang kampung kagak ada ongkos. Pantas nangis baik dia tuh. Nah, orang yang jauh kepada Allah, tidak bergaul kepada manusia, artinya orang yang tidak baik, orang yang tidak memiliki akhlak yang mulia, orang yang tidak peduli kepada warga masyarakatnya, dia hanya ngurusin diri pribadi. Lihat pada saat matinya, ketika dia meninggal dunia, jasadnya terbujur kaku, pala di lor, kaki di kidul, kagak ada yang ngerubung. Yang ngerubung bininya doang pakai kutang soek. Baru nangis. Yang baca Yasin kagak, yang ngajiin sedih kagak itu? Sedih kagak itu? Jangan sampai nih kejadian sama orang sini. Makanya supaya kita meninggal dunia, ada yang ngajiin kita, nggak usah ngarep-ngarep orang lain. Makanya punya bini kudu bisa ngaji. Waduh, bini saya yang pertama kagak bisa ngaji, tukar. Nyari yang kedua, kagak bisa ngaji lagi Pak Ustad, tukar lagi. Itu mah bangetan tuh mah. Bini kalau kagak bisa ngaji, tugas suami ngajarin ngaji. Kalau kagak bisa, bini geblek laki goblok. Suruh ngaji ke rumah guru. Ketika ada pengajian suruh ngaji, kasih ongkos, neng lu ngaji neng. Udah gua geblek, masa lu goblok kata gitu. Udah nih ongkos 100.000, biar jangan ngajinya rajin. Insya mendingan punya bini bisa ngaji mah kita meninggal diajiin. Kita lagi sakit juga diajiin, bener nggak? Biar buru-buru mati. Kagak, biar buru-buru waras, biar buru-buru sehat. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak semua saya tanya, ini bininya pada bisa ngaji apa enggak ini? Bisa apa kagak? Lak wajib bisa, kudu bisa. Al-Fatihah kudu bisa. Buat apa ngaku orang Islam? Bener gak? Bini kalau kagak bisa ngaji, Al-Fatihah kagak bisa, sholat kagak bisa, puasa apalagi, maunya jalan-jalan mulu, tukar bini begitu mah. Bener pak? Nggak ada gunanya itu bini, di dunia nyeksa apalagi di akhirat. Bener gak? Bener gak? Kayak Blok Kulon kayaknya bininya begitu semua tuh, kagak menyaut. Bener kagak? Iya. Tapi itu ibu-ibu di dalam semuanya istri soleha. Alhamdulillah. Pengen tahu gomelin tadi gue gomelin lagi dia. Subhanallah. Nah, hadirin hadirat para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketika baik di masa hidupnya, pada saat dia meninggal semuanya kelihatan, semuanya kebuka. Termasuk waktu dia hidupnya kawin kagak ketahuan, pas dia meninggal ketahuan. Assalamualaikum.
Kata bininya, bini yang pertama, "Waalaikumsalam, ini siapa ya?" "Saya po, yang di Bandung." nyusul itu. "Iya empo siapa?" "Ini maaf ya empo, jangan gusar, jangan marah, jangan jengkel, saya bini yang ketiga." Bininya kelengar yang tua. Kata anaknya, "Mah gak usah kelengar mah, babon mati." Hidup lagi mahnya tuh. Ketahuan gak tuh kalau meninggal? Tuh ilmunya cakep gak tuh orang? Untung bagusnya pas ketahuan nikah lagi, bini yang tua rezekinya banyak. Artinya kan kebanyakan, mohon maaf nih ya, biasanya orang kalau kawin lagi bini yang tua dikejar kebelangsak. Kalau ada laki kayak gitu tangkap. Tuh laki baik apa jahat tuh laki begitu? Jangan begitu Pak. Jangan begitu. Kalau mau nikah lagi, umpama ini mah bini yang tua itu pakai emas, tangan gelang penuh pakai kelengan, cincin merapak nih lima-limanya ya Bu, ya Bu. ATM BCA ratusan juta. BNI BRI ATM kagak habis-habis. Kalau begitu mah bini nyuruh, kalau begitu mah lah kan entakan mah yang terjadi, bini tua masih keblangsak. Bener nggak? Bini tua masih keblangsak, sekolah di tempatnya gratis anak-anaknya, belagu kawin lagi modar. Tuh kira-kira laki begitu pantas apa kagak? Jangan pula kata orang kodok juga nyurakin itu mah. Masya Allah, jangan Pak, nurutin nafsu mah kagak ada habisnya. Bener nggak? Udah yang ada aja udah rawatin, kalau nggak gablek mah udah tua jelek, liatin mah lama-lama cakep. Dulu lu rebutin, sekarang aja dibilang jelek orang udah tua. Bukan orang udah tua, kurang perawatan, bener nggak? Bedak itu juga, bedak pipa yang dipakai jebung. Bagaimana binimu cakep, salin setahun sekali, bagaimana mu boto, bener nggak? Dia baik dan kayak Arjuna. Bini kagak diurusin, udah gitu kawin lagi. Ya laki yang begitu mah kalau mati udah buang kali. Na'udzubillahi min. Masya Allah. Kafa bil mauti wa'izo. Orang kalau sudah meninggal semuanya kebongkar. Tapi yang kita minta kebongkar semua kebaikan kita. Amin ya Rabbal. Makanya gampang nih Pak. Nih, jangan pernah kita ketika hidup suka hasud sama orang. Apa itu hasud? Orang baik kita fitnah, itu namanya hasud. Sebetulnya jangan kata orang baik, orang yang sudah terlanjur berbuat kagak baik, kita tahu dia berbuat begini begitu begono yang melanggar agama, kalau bisa mah tutupin, tutup. Agama nyuruhnya ngapain? Watawasau bil haq. Datengin ke rumahnya, nasihatin. Lu kan RT Din umpamanya. Lu kan ustad, lu kan tokoh masyarakat, masa kelakuan lu begini? Ngomong empat mata tuh berdua, kira-kira bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Tuh begitu disuruhnya, bukan diumbar-umbar. Haji Mari dibilangin, Jimari tahu nggak? RT begini. Haji Mari kaget. Ya umpamanya. Jimari. Ustadz Anu tuh yang kemarin mimpin tahlil begini. Ya benar. Orang sekampung tahu semua. Dosa kagak itu? Dosa. Kalau pengen aib kita jangan dibongkar sama Allah. Ketika kita melihat aib saudara kita ataupun orang lain yang kita kenal, tutupin, tutup. Begitu disuruhnya, paham Pak? Paham Pak? Apalagi RT yang tahu, apalagi ustadz yang tahu, langsung bicara empat mata, suruh dia insaf, suruh dia sadar, suruh dia tutupin. Kalau ada orang yang rumahnya tahu, itu mah hoak, bohong. RT nggak begitu, Ustadz nggak begitu, Haji Mari nggak begitu. Yang ngomong tuh yang hasud sama dia, gitu aja. Beres nggak?
Tuh begitu, ntar kita kalau mati aman. Aman. Alhamdulillahirabbil. Sebab Allah juga begitu, Pak. Ketika kita berbuat dosa, kata kita Allah kagak ngelihat, Allah ngelihat. Tapi sesudah melakukan dosa jangan ngomong sama temen, barusan gua habis ke rumah janda, habis tuh janda gua ubak-ubak. Kongko sama temennya, mau mampus kali. Jangan. Lu untung bagus kagak ditangkap mansip. Janda diubak-ubak, emang uangan. Tahu uangan nggak uangan? Kobakan. Tiap-tiap dosa yang kita perbuat tutup. Dan yang disuruh oleh Allah berusaha untuk kembali, tidak untuk melakukannya lagi. Insya begitu ajaran agama. Makanya adanya kehidupan kemudian adanya kematian, ini sebuah nasihat agar kita semuanya berpikir bahwa kita hidup kagak selama-lamanya, Pak. Jangan dikira gue masih muda, masih jauh mati lah. Ini Bang Astari masih muda, 45 masih muda, kok udah tua? Masih muda. Loh, kong apa tadi? Kong panut masih hidup, lo masih segar. Ada orang yang sakit beberapa hari meninggal, ada yang sakit udah puluhan tahun, sampai seleh keluarganya ngurusin. Asal ditanya, bapak lu gimana? Kono. Saking kesel ngomongnya begini tuh anak, kapan tuh aki-aki matinya kali? Boleh nggak ngomong begitu? Boleh nggak ngomong begitu? Jangan. Boleh. Emak sakit, baba sakit, bini sakit, udah tahunan. Jangan ngomong ngarep-ngarep matinya kapan. Jangan-jangan ntar kalau ngomong ngarep-ngarep mati kapan, ntar yang ngerawatin yang mati. Lah bener. Kalau ada orang tua sakit lama, baik laki maupun perempuan, atau bini sakit lama, atau suami sakit lama, itu ladang pahala buat keluarga yang ngerawatnya. Alhamdulillah. Disitulah ketahuannya mana anak yang lima-limanya ini yang sayang sama gue. Ya Jimari. Waktu bapak sehat mah anak pada datang cium tangan wajar. Tapi lihat tuh anak yang perlu sama kita yang mana? Kapan supaya ketahuannya? Pada saat orang tua sakit lama. Tuh baru ketahuan. Yang ini. Oh, anak gue yang ono kalau gue lagi seger doang, gue punya duit, cium tangan gue, ngomong lemah lembut sama gue. Gue udah tahu. Yang ono romannya kagak ngeroin sama gue, tapi pas gue sakit datang bolak-balik baik kemari. Yang kagak ngeroin baik itu orang tua. Padahal bukan kagak ngeroin, dia karena dia susah, lakinya susah, dia malu kali babanya. Emang babanya ada lemes. Kalau anaknya nyampe, anaknya belum ngomong, udah dikata, lu meminjam, begitu. Yang kagak ngeroin tuh anak pas babanya sakit, emaknya sakit, tiap hari dia yang ngerawatin sama lakinya. Alhamdulillah. Yang ditutugin banda mah boro-boro ingat babanya sakit. Nah, Ozo ada di sini begitu ada. Ada apa kagak? Jangan sampai ada. Anak Haji Mari jangan sampai ada. Amin. Saya doain dia anak Haji Mari semuanya perlu. Amin. Kagak mau amin loh. Anak Haji Mari pada saat beliau sehat perlu. Pada saat umpamanya nanti beliau kurang sehat juga perlu. Begitu kudunya, Pak. Jadi nguji anak mah begitu tuh. Ya. Bagaimana supaya nanti kalau kita udah tua, kita pada sakit, anak perlu. Dari sekarang kita yang masih punya orang tua perlu sama orang tuh. Paham nggak? Apa yang kita perbuat hari ini 5-10 tahun 20 tahun yang akan datang kita akan memetik hasilnya. Sama orang ketika hidup di dunia disuruh apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia tanpa ada alasan, tanpa ada tujuan, apalagi dibikin untuk hanya main-main. Tidak, kata Allah, aku ciptakan bangsa jin, bangsa manusia, enggak aku suruh yang lain-lain kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu. Begitu. Ini ngomong-ngomong depan sembahyang Isya udah. Kalau yang belum ntar, berarti ini kalau yang belum ntar ngancem Pak Haji Mari tahajud. Iya, dia pengen terkenang bulan Ramadan kata dia. Tahajud 20 rakaat. Walaupun gue bukan ustadz, gue juga bisa aja kata. Alhamdulillah. Emang gue udah begitu. Semua amal-amal kebaikan sudah dialami oleh Bang Astari. Udah nih, udah Pak.
Dari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, malam kelima, keenam, ketujuh. Nih ilmu nih ya, ilmu nih. Kata Rasul, jika ada salah satu keluarga kita yang meninggal dunia, baik laki-laki ataupun perempuan, misalnya meninggal hari Rebo misalnya, berarti kan dikuburnya malam Kamis udah beres ya. Yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan adalah malam pertama bagi ahli kubur. Tuh menakutkan. Malam yang paling menakutkan bagi ahli kubur adalah malam pertama. Malam apa? Kalau dia ninggalnya Rebo berarti malam kalau dia ninggalnya hari Jumat berarti malam Sabtu. Itu paling mengerikan bapak-bapak, saudara-saudara. Bagi siapa? Bagi kita orang biasa. Kok orang biasa? Emang ada yang luar biasa? Ada. Kelas para wali, para ulama, orang-orang soleh. Mereka mah hidup sama mati sama baik, nggak ditakutin. Hidup sebab hidupnya banyak ibadah, pas sudah mati tinggal menerima hasil ibadah. Kan kalau kayak model potongan kita mah susah kan nebaknya ini ya. Bener nggak? Rajinnya kadang-kadang, rajinnya. Ingat mati gua kadang-kadang. Ini kalau ada yang meninggal baru ingat mati. Ntar aja ada Adela. Masya Allah. Kalau kagak punya duit baru ingat Allah. Duit banyak mah kagak ingat sama Allah. Jajan uduk bukan di sini, di Bogor. Sarapan pagi di Bogor. Jadi malam pertama yang paling menakutkan, yang paling mengerikan bagi kita orang biasa. Kenapa? Baru itu masuk ke kuburan dan baru itu ketemu sama malaikat mungkar dan nakir. Nah ini. Agar bagaimana dia bisa menjawab dan bisa selamat daripada bentakan-bentakan malaikat yang suaranya kayak geledek. Waduh. Malaikat, Bapak suka dengar geledek nggak? Suara malaikat begitu tuh kalau nanya. Tentu kalau nanya orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu tadi tuh. Yang sembahyangnya setahun itu dibentak-bentak habis kayak geledek. Bagaimana jantung kagak mau copot? Masya Allah. Malam pertama bagi ahli kubur yang paling menakutkan karena baru itu dia masuk ke kuburan. Bener gak? Emang ada orang yang berkali-kali mati? Baru itu kan? Baru itu. Nah, untuk penolongnya, pas malam pertama kalau dia meninggal hari Rebo berarti malam pertamanya Kamis, habis maghrib jangan lupa hadiahkan dengan sholat. Apa sholat namanya? Sholat hadiah. Udah pernah dengar belum nih? Hah? Belum. Emang kagak ada pengajian di sini? Usolli sunnatal hadiyati rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Saya niat sholat sunat hadiah 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama habis Fatihah ayat kursi, terus sambung sama Al-Hakumut Takasur, terus sambung sama kulhu sebanyak 11 kali. Rakaat pertama sama bacaan ayatnya, rakaat kedua juga sama. Udah beres sholat kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya si ahli kubur mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan pertolongan Allah, sehingga pertanyaan daripada malaikat ujian kubur yang begitu menakutkan supaya bisa diatasi dengan wasilah sholat kita dan doa kita kepada ahli kubur. Apa doanya? Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa anta ta'lamu ma uridu. Allahumma ba'as sawabaha ila Astari bin Samar birahmatika ya arhamar rahimin. Begitu. Udah pada kerjain belum ini? Ayo siapa yang mati ntar gue bacain. Ini menurut para ulama, siapapun yang meninggal dunia, yang penting dia Islam, dengan barokah sholat hadiah yang disampaikan oleh keluarganya, dosanya akan diampuni Allah Subhanahu. Ada yang mau ngetes nggak? Percaya nggak ini?
Percaya apa? Kalau kagak percaya lu mati lu, terus mati sekarang nih. Ntar kan malam Jumat gue sembayangin. Coba kalau kagak nyampe sembayang gue, lu ke rumah gue cepet deh. Umpamanya. Itu namanya sholat hadiah. Doanya subhanallah. Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa anta ta'lamu ma urid. Allahumma ba'as sawabaha ila fulan bin fulan. Masya Allah. Itu diampunkan semua dosa kita oleh Allah subhanahu. Makanya keluarga nih kalau belum nyolatin hadiah buat Bang Astari besok malam tuh. Jadi perintah sholatnya ba'da maghrib 2 rakaat. Fatihah, ayat kursi, al-akumut, kemudian kul husbel 11 sama rakaat pertama dan kedua. Kalau yang mau ngerjain, umpamanya orang tua kita yang meninggal belum disembayang hadiah, sembayangin nggak apa-apa udah dari sekarang. Ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala daripada sholat hadiah keluarganya bagi jenazah yang sudah dikuburkan, yang sudah dikebumikan, Allah turunkan 1000 malaikat. Waduh, ke kuburan orang yang tadi kita tuju, kemudian memberikan penerangan dan menghibur si ahli kubur sampai hari kiam. Alhamdulillah. Ini kalau yang belum ngerjain, kerjain nih. Kerjain. Bisa nggak? Boro-boro sembahyang hadiah, subuh siangan mulu lu. Nih hati-hati sekarang subuh jam 4:08. Awas, lu bangun 5:30 subuh udah pergi, malaikat udah pada pulang. Pak Ustaz kalau kesiangan subuh sembahyang apa? Sembahyang qadha, usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi. Kalau tiap hari qadha, bagaimana Pak Ustaz? Boleh. Daripada kagak sembahyang. Emang tiap amang salah dewek, kagak ngapa-ngapain, begadang itu jam 3. Kayak orang kerja, kayak orang sibuk aja, kayak orang kagak sibuk aja. Padahal kita mau sibuk kagak mau sibuk, waktunya tidur ya tidur. Kita melang sama sembahyang subuh, jangan sampai kesiangan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin dan percaya dengan wasilah doa dari malam pertama sampai malam ke-7 banjir pahala buat Bang Astari, amin. Ya Rabbal. Terus saya mesen sama bininya nih. Bininya mana? Bininya masih muda kali ya? Iya. Ini idahnya orang yang meninggal ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Selama masa iddah itu masa berkabung. Jangan dandan Pak. Udah pakai daster sobek aja. Muka cemong-cemongin. Masya Allah. 4 bulan 10 hari lebih sedikit, andai kata ada yang mau ngajak nikah, kalau emang masih ada jodohnya, hajar. Boleh nggak? Boleh. Kata bininya, saya Pak Ustadz udah mengurusin anak aja. Lebih bagus, alhamdulillah. Seorang perempuan yang ditinggal mati, kata Nabi, oleh suaminya, cakep dia, sehat dia, banyak yang demen sama dia, tapi kata dia, saya lebih memilih ngurusin anak. Ini janda yang kayak begini udah ditungguin sama malaikat. Malaikat setiap hari ngedoain tuh bagi janda yang setia sama suaminya, yang dia ngurus anak-anaknya. Kemudian Allah akan kasih kekayaan bagi janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia lebih memilih ngurus anak-anaknya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, sampai anaknya meninggal dunia, ya kan? Kemudian nanti nih janda kalau mati mendapatkan naungan di yaumil kiamah, yaitu apa? Naungan arasy, yang dimana orang semuanya pada kemanasan. Ini janda yang setia sama lakinya, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu. Hidup janda. Tuh begitu Pak. Mana bininya? Bininya siapa namanya bininya? Poyani. Ya Poyani. Anaknya berapa anaknya itu? 2 laki perempuan nih kali ya. Alhamdulillah udah anak berawatin sampai gede. Ya kalau ada yang ngajakin kawin tanya, mas kawin gue 100 juta lu sanggup kagak? Iya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwa meninggal atau mati itu kagak tua kagak muda, kagak sehat kagak sakit, kagak kaya kagak miskin, kagak lagi santai kagak lagi sibuk. Pokoknya kalau Allah udah mau dicabut habis nikah mati, bener nggak?
Banyak kejadian. Mau kondangan, mau nerima duit gusuran. Aduh, Mas, Masya Allah. Itu yang kita ngeri. Makanya kalau habis sembahyang jangan pernah lupa baca doa begini, yang udah jadi wiridan kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu ala zikrika, untuk senantiasa mengingat kepadamu, berzikir kepada Allah Subhanahu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan baguskan semua ibadahku. Jadi kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan lisan, hati untuk senantiasa ingat kepada Allah. Walaupun kita kadang-kadang suka berbuat dosa, lantaran kita ingat kepada Allah, akhirnya bisa kita rem. Amin. Amin. Kita lupa dengan kesibukan kita sehingga kurang bersyukur kepada Allah. Lain waktu, hal dan kesempatan kita bersyukur kepada Allah, kita bantu orang-orang miskin, kita sedekah sama anak-anak yatim, kita santunin janda-janda tua. Alhamdulillah. Wa husni ibadatik. Ibadah kita ini bisa jadi kurang bagus, kurang beres, kurang mulus, lantaran kita menjadi hamba yang suka berzikir, lantaran kita menjadi hamba yang banyak bersyukur. Dari situ Allah memberikan pertimbangan. Salat kita yang bolong-bolong Allah tutupin. Amin. Sedekah kita yang campur ria Allah muluskan jadi ikhlas namanya. Sebab sebanyak apapun pahala kebaikan dari sebab ibadah yang kita kerjakan, kalau Allah kagak ridho, kita kagak dapat nilai apa-apa. Nauzu, yang kita cari apa? Ridho Allah Subhanahu. Walaupun kita sembahyang nggak kayak orang-orang jidat sampai pada hitam ya. Itu yang jidat pada hitam kira-kira calon surga bukan itu? Bukan itu cirinya, bukan. Calon-calon penghuni surga insya Allah Haji Mari nih. Gua alam terus. Terus jing bayar gua. Orang kaya yang kagak tuh calon ahli surga. Bukan orang yang jidatnya pada hitam, tapi habis sembahyang dia ngantongin duit, habis dari masjid 20.000, 30.000, ada bocah nangis, itu duit dikasih sama bocah. Itu calon ahli surga. Habis sembahyang dia tengok kanan, tengok kiri, artinya ketika dia sudah sholat dia peduli sama tetangga di sebelah kulon, wetan, kidul, lor. Ada tetangga yang sakit dia buru-buru jenguk, ada tetangga yang meninggal dia bantuin ngurusin jenazahnya. Itu calon ahli surga. Walaupun tahajudnya jarang-jarang, tapi 5 waktu merajin. Kadang-kadang pergi mancing juga, kagak apa-apa itu mah kalau kadang-kadang mah. Nah itu adalah orang-orang yang menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu. Gampang apa susah Pak? Pengen jadi ahli surga gampang apa susah? Gampang. Satu aja tuh penyakit, jangan egois, jangan merasa bener dewek, jangan. Ini semua kita membutuhkan orang lain, bener nggak? Ustadz biar katanya mimpin zikir, saya biar katanya ceramah, saya kagak bisa urusan apa-apa sendiri, kagak bisa. Kudu bantuan orang lah. Motor rusak bengkel, bener nggak? Bini sakit manggil dokter. Walaupun kita bisa jampe, sim terima kasih simpok dan rambutan. Tanduk ular mati tikus mini lotek. Tengok bini lu, asal waras kembali waras, asal sehat kembali sehat. Rep sirup pada manser, malah kejang-kejang. Dibawa kemana? Ke dokter, bener nggak? Iya, jadi doa perlu, obat juga perlu. Jadi nggak ada kita yang bisa sendiri, nggak ada, kagak ada. Justru orang-orang menjadi kaya gara-gara ada orang bener. Haji Mari kagak bisa dia ngurusin sapi dia dewek kalau kagak nyuruh kuli, bener nggak? Bener nggak Pak Haji Mari? Makanya baik-baiklah kepada kuli. Bener, semua kita ini saling berhubungan. Makanya di tengah-tengah itu semua kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui satu perintah salat yang namanya sujud. Lihat sujud tuh. Pala yang kalau dikelopak bocah kita marahnya minta ampun, bener nggak? Gelopok aja pala ini, pala selin ini, ya kita tabok, jengkel nggak Bang? Jengkel. Yang bisa ngomong kita domelin, yang gagu ngaung-ngaung doang. Sebab ini pala kehormatan nih pala nih, masya Allah. Tapi pada saat sujud, ini pala derajatnya sama dua kaki. Apa itu artinya? Hidup, mu kaya, jangan mu pinter, jangan kaya, jangan sombong, apalagi melarat. Apa yang lu sombongin, lu melarat.
Alim ustadz jangan sombong, apalagi bodoh, bener nggak? Jadi begitu ajaran agama. Nah, oleh karenanya hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap acara malam tahlilan yang ketujuh ini bukan akhir segala daripada doa-doa yang kita panjatkan, tapi bersambung. Istrinya Mpo Yuni tiap habis sembahyang kirimin doa, Allahumma gfir li Abang Astari binti Samar, begitu Pak, Allahumma ja'alhu min ahlil jannah, begitu kata malaikat Astari. Ini doa dari bini lu. Alhamdulillahirabbil. Anaknya juga baca doa tuh. Anaknya udah pada gede belum? Udah gede-gede? Udah pada menikah belum? Nah tuh anaknya juga tuh. Nih besok nyekar ke kuburan, bawa kembang sama air mawar. Tapi tuh bapak kita yang di kuburan jangan diguyur air mawar sama kembang doang. Emang dia pengantin? Bacain Yasin dulu, bener gak? Saya suka ziarah ke makam orang tua saya di makam keramat kuburan gede no. Itu orang taunya nyekar, ya bener-bener nyekar. Membawa kembang apa sekantong plastik gede. Saya liatin baik selagi jikir nih, coba ini orang jikir apa kagak nih. Pas nyampe udah langsung tuh air mawar dituang ke kantong plastik yang ada kembangnya, diaur-aurin sama dia. Abis itu pergi. Emaknya ngomong, anak bego, emang gue pengantin lu aurin kembang doang, balik lo. Agak denger dia. Agak denger. Emaknya pasti nyaut begitu, dibacain doa kagak apa kagak, dikasih kembang doang. Nauzubillahimin. Masya Allah, jangan, itu kebangetan goblok jadi anak itu. Jangan, aduh, bener-bener ini. Udah bagus dari rumah ziarah kubur, waduh, ustadz nih, anak soleh, lu ngaurin kembang doang. Minimal kalau Yasin kagak bisa, baca Yasin kagak nyampe-nyampe, acak-acakan, taksiran ahli kubur kayak kesetrum. Ya kan kalau baca Qurannya kagak beres, ahli kubur kayak kesetrum. Jangan pula ahli kubur kita juga yang denger kagak enak yang hidup, bener gak? Bener gak? Orang tua lagi sakit ngerang-ngerang, anak aja kagak beres. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Begitu ngajinya. Ala siratim mustaqim tanjilal ajijir rohim. Enak aja yang sakit kira-kira. Ayo. Kata bapaknya lu merah lu ngaji apa begitu loh. Masyaallah kesel apalagi yang mati. Wah, ini mungkin ini dia ngaji ngambil logat logat Tegal. Masyaallah gaya inyong ini ngajinya. Ya jangan begitulah. Justru dengan suaranya enak yang merdu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Baru enak tuh yang dengerin ya. Ahli kubur juga enak. Alhamdulillahirabbil. Minimal buat anak-anaknya tiap malam tiap hari 5 waktu jangan ditinggal membaca Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini Pak, nih kalau mau tahu nih keampuhan doa ini, walaupun banyak yang mati habis nyekek botol umpama, habis merek umpama, habis main perek lah umpama, mati anaknya doa kayak gitu, itu malaikatnya gebugin sedang gemas berhenti. Kata bapaknya, kok berhenti malaikat? Anak lu nulungin lu tai. Anaknya nulungin dia membaca Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ini penting nih. Ini semua kita pada bisa baca nggak di doa ini nih? Pada bisa nggak nih? Namanya doa birrul wa. Ayo kita baca rame-rame. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lagi Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya. Minimal habis bayang johor, asar, maghrib, isya, subuh bacanya ini aja udah. Siapa orang anak yang dia tiap waktu ngedoain orang tuanya, jaminan dari Nabi, jaminan daripada para ulama, dia akan diangkat derajatnya, dikasih panjang umurnya, dikasih sehat badannya, dikasih berkah rizkinya. Sebab ini doa sangat mustajab, tidak akan diterima doa-doa yang lain kalau kagak dimulai dengan doa birrul walidaini, doa kebaktian kepada kedua orang tua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menjadikan Bang Astari bin Samar orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, sehingga dicatatkan di Illiyin sebagai orang-orang yang menjadi calon-calon penghuni surga. Anak yang ditinggal 2 orang supaya menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita yang mendoakan dari malam pertama sampai malam ke-7, mudah-mudahan kita semua panjang umur, banyak rezeki, anak-anak kita semua pada bisa baca Quran, pada ibadah, sehingga pada saat kita pulang ke alam kubur kita berbahagia sebab mereka semuanya ngedoain kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Haji mari kita doain biar sehat, panjang umur Bang Haji, banyak rezeki, sampingnya makin banyak, duitnya makin banyak, ngaplopin kisah angin biar gede. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.